Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia Farmasi kelas C yang beranggotakan Etik Purwanti selaku saya sendiri sebagai moderator, Haikal Nur Islam sebagai pemateri pertama, Fitri Hasanah sebagai pemateri kedua, dan Gebi Septiani sebagai pemateri ketiga. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian paragraf, syarat-syarat penyusunan paragraf, dan macam-macam paragraf. Pada pemateri pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Nur Islam. Saya sebagai pemateri 1. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian paragraf, syarat, penyusunan paragraf, dan macam-macam paragraf. Pengertian paragraf, bagian tulisan atau karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kedua, kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Ketiga, kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan hal berikut. Yang pertama, penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Pola penyusunan paragraf. Pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang teratas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan secara logis. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik berikutnya dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik berikutnya dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Yang ketiga, umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum, khusus gagasan utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fitri Hasanah. Macam-macam paragraf. Yang pertama, eksposisi, artinya berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Contoh,
Sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikolog pendidikan Soekarton tahun 1992, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih baik sejak negeri kita terjadi krisis moneter atau kecenderungan orang tuanya memperkerjakan anak sebagai menopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Yang ketiga, deskripsi. Deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa atau mendengar hal tersebut. Contoh, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam, lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius, ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. Yang keempat, persuasi. Persuasi, karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Contoh, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap, tenggang rasa, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Yang kelima, narasi. Narasi, karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Contoh, jam istirahat. Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan. Mengernyitakan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Materi yang terakhir akan dibawakan oleh Gebi Septiani. A. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertujuan menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Contoh, pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Namun, tidak demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi di parlemen. Mereka mengalami stres berat sehingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. 2. Paragraf penghubung. Sifat paragraf-paragraf penghubung bergantung pada pola dari jenis karangannya. Dalam karangan-karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisif, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar untuk landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Contoh, demikian proposal yang kami buat, semoga usaha kafe yang kami dirikan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, serta bermanfaat bagi sesama. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. B. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contoh paragraf deduktif. Kemauannya sulit diikuti. Untuk rapat sebelumnya, sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contoh paragraf induktif. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya.
Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Contoh, paragraf campuran. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik secara komunikasi sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. C. Macam-macam paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Contoh, dari balik tirai hujan sore hari, pohon-pohon kelapa di seberang lembah itu seperti perawan mandi basah. Segar penuh gairah dan daya hidup. Pelepah yang kuyup adalah rambut basah yang tergerai dan jatuh di belahan punggung. Batang-batang yang ramping dan meliuk-liuk adalah hembusan angin seperti tubuh semampai yang melenggang, tenang, dan penuh pesona. 2. Paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. Contoh, cara merawat rambut dengan menggunakan lidah buaya sangatlah mudah. Pilihlah satu batang lidah buaya yang masih muda dan segar. Singkirkan bagian kulit berdurinya dengan menggunakan pisau. Bagian yang telah dikupas tersebut akan mengeluarkan lendir dengan keharuman yang khas. Gunakan lendir tersebut untuk mengusap rambut. Pijat-pijat rambut Anda hingga ke kulit kepala sama seperti halnya sedang keramas. Setelah 3 menit, bilas dengan air bersih. Setelah itu, keringkan rambut Anda. Lakukan perawatan ini dengan rutin secara lembut, agar rambut dan senantiasa sehat dan subur. 3. Paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Dalam beberapa hal, tim manajerial di suatu perusahaan memiliki cara kerja yang bersinergi. Agar operasional di perusahaan secara efektif, maka diperlakukan kesatuan dari pemimpin dan tim manajerial yang memiliki satu tujuan. Pemimpin harus mampu menjadi bagian dari tim manajerial yang baik. Sebaliknya, tim manajerial juga harus mampu memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemimpin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.